kemarin tuh kan kita mengadakan acara temu perdana sama relawan ya Kak. Cuman banyak banget tuh yang tanya mengenai Yayasan Odesa Indonesia ini, terutama mengenai huruf O di depan kata desa itu. Jadi ada baiknya kita bahas sekarang aja ya Kak, nanti kita video dan kirim ke teman-teman relawan. Apa sih arti huruf O di depan kata desa itu? Pertama kita mengenal dulu logo Odesa. Jadi bisa dilihat ya di belakang ini ada logo Odesa. Nah di depan ini ada O dari kata desa yang tadi ditanyain sama Siva. Iya. Nah apa sih artinya dari kata O itu atau dari huruf ya, huruf O? Yang pertama ada orang. Oke. Orang atau subjek. Nah orang atau subjek ini artinya manusia ya. Sejak awal dari pengurus Odesa itu memilih fokus kegiatan perbaikan dalam sumber daya manusia. Iya. Odesa itu bisa dibilang utamanya pokoknya sumber daya manusia dulu, barulah pembangunan fisik. Nah, tapi tentu pembangunan fisik ini nggak dikesampingkan ya, karena dalam pembangunan sumber daya manusia itu juga tentunya dibarengi dengan pembangunan fisik. Misal, kayak kalau kita mau memperbaiki sanitasi. Nah, perbaikan sanitasi itu juga pasti perlu dong untuk pembangunan misal kamar mandi yang kumuh, terus dari situ kayak toilet yang nggak layak dipakai gitu. Betul. Tapi untuk kalau misal udah dibangun pembangunan fisiknya gitu, toiletnya, kalau nggak dibarengi dengan sumber daya manusia yang mumpuni, yang tahu sanitasi yang benar, kebersihan tentang hal-hal seperti itu, pastinya kan ya itu bakalan ya gitu aja. Nantinya pasti toiletnya juga ya gitu-gitu lagi gitu. Makanya Odesa menempatkan pembangunan sumber daya manusia itu di atas gitu. Iya. Oh yang kedua? Nah, kalau O yang kedua itu artinya organizer. Artinya Odesa ini menaruh perhatian terhadap kolektivitas dan juga kebersamaan. Kalau kita berkegiatan ya lebih enaknya kalau kita Kolektif. ya kita ngajar 12 basis kegiatan Samin harus sendirian. Minggu nggak istirahat dong gitu kan. Nah, jadi tadi arti O yang kedua itu adalah organizer atau kolektivitas gitu. Oh yang ketiga nih. Oke, O yang ketiga. O yang ketiga itu berarti online. Online. Kegiatan Odesa ini utamanya kan pasti offline ya, berkegiatan di kampung-kampung tuh. Tapi kita juga tidak lupa gitu untuk terintegrasi kepada online atau pada teknologi internet gitu. Artinya apa? Odesa ini membuka kanal-kanal media di online gitu biar bisa mempublikasikan kegiatan atau mengajak nih teman-teman di warganet gitu ya untuk berkegiatan di Odesa, mau online maupun offline gitu. Online dan offline merupakan dua hal yang digarap oleh Odesa sebagai sarana perjuangan. Itu harus digarisbawahi gitu. Oh yang keempat nih. Oh ada yang keempat. Oh yang keempat artinya adalah organik. Kata organik itu ada dua maknanya. Iya. Yang pertama itu bermakna komitmen dari pengurus menjadi intelektual yang organik, dan organik dalam pengertian lain itu mengarahkan pada usaha perbaikan ekologi ke arah pertanian yang organik. Oke. Oh selanjutnya Masih kata yaitu oppress atau keberpihakan terhadap kaum yang terpinggirkan. ya. Nah sekarang O yang terakhir, maknanya. iya, O yang bermakna. O ini artinya lingkaran. Artinya keterbukaan atau inklusif. Jadi Odesa ini merupakan organisasi yang inklusif nih. Iya. Terbuka dalam pemikiran dan terbuka dalam praktik pergerakan. Gitu. Terus Kak, arti lambang selanjutnya? Nah, di Apa sini ini? ada arti lambang lagi, utamanya adalah akar nih di bawah Iya. huruf O. Nah, di bawah huruf O terdapat akar yang artinya membumi. Dengan kata lain, setiap pengurus atau relawan Odesa itu harus merakyat. Nggak boleh nih melepaskan diri dari komitmen perjuangan terhadap kewarganegaraan masyarakat lapisan bawah. Jadi kita nggak boleh yang namanya anti kemiskinan, maksudnya anti sama warga yang termarginalkan gitu ya. Kita juga harus mengenal mereka, bagaimana permasalahan mereka yang mereka hadapi. Terus, nah yang selanjutnya itu adalah daun.
Daun berwarna hijau merupakan simbol dari impian tentang dunia yang subur, makmur, dan sekaligus mampu merawat alam. Karena daun ini kan merupakan wahana penting ya untuk kelangsungan alam dan juga ekologi dari sistem kerja fotosintesis. Ini dari warna dari Odesa, dari simbol atau logo Odesa ini warnanya coklat kemerah-merahan. Nah, ini artinya itu sebagai simbol tanah yang sakit. Nah, ini untuk menjelaskan fakta kalau planet kita ini sedang sakit. Nah, dari situ serangkaian gerakan Odesa selain memperhatikan dimensi kemanusiaan juga menaruh perhatian besar terhadap ekologi gitu. Lalu sekarang kata desanya, apakah ada makna yang lebih? Dengan beberapa pemaknaan yang tadi ya sudah disampaikan, Odesa itu sebuah organisasi yang memberikan perhatian pada desa dengan seluruh penghuninya. Seluruh penghuni di desa, baik manusia maupun tumbuhan dan juga hewan, merupakan aset dari ekosistem kehidupan dunia gitu. Jadi desa ini bukan hanya diartikan sebagai, ya bisa diartikan secara harfiah yang tadi, tapi di sini juga bahwa Odesa ini menaruh perhatian lebih terhadap manusia, hewan, tumbuhan gitu, dan aset-aset dari ekosistem kehidupan dunia gitu. Nah, selanjutnya, desa merupakan sumber kekuatan hidup bangsa Indonesia. Nilai dari aset desa bukan semata ekonomi, melainkan juga ekologi. Karena itu, ketika dunia saat ini menghadapi perubahan iklim dengan serangkaian dampak-dampak buruknya, kita tuh sebagai mahasiswa utamanya atau sebagai manusia gitu ya, perlu untuk menjadikan desa sebagai sumber perbaikan ekologi dengan menanam banyak tanaman pangan seperti tanaman penghasil biji, penghasil buah, penghasil sayuran, termasuk herbal gitu. Desa-desa di Indonesia ini memang memiliki banyak problem nih yang bisa dibilang problem yang pelik ya, terutama pada masalah kemiskinan dan keterbelakangan pendidikan. Tetapi di desa itu kita juga bisa melihat kekayaan yang melimpah guna mengatasi problem ekonomi dan problem pendidikan itu sendiri gitu. Jadi kita balik ke desa itu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ya ada di desa itu. Jadi bukannya malah ditinggal ya Kak, kita harus ingat nih, kita harus ke desa. Membawa cara pandang baru dan bergerak dengan model-model baru melalui gerakan sosial. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.